Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu' bid-dirayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 165. Judulnya Tenggelam Cinta kepada Allah. Itu diambil dari kalimat asyadu hubban lillah. Asyadu hubban artinya lebih dahsyat cintanya lillahi kepada Allah. Kenapa? Karena di sini digambarkan ada orang beriman dan ada orang musyrik. Kalau teks ayatnya menjelaskan tentang dua hal. Pertama, ada keanehan orang-orang yang sudah melihat alam fenomena sebagai dalil, burhan dan tanda-tanda kebesaran Allah, kok tidak bertauhid. Padahal di ayat 164 itu Allah menjelaskan tentang tanda-tanda bertauhid. Tapi kenapa tidak bertauhid? Ini satu. Dan yang kedua, di sini dijelaskan tentang dahsyatnya siksa orang yang musyrik. Jadi kita wajib bertauhid dan menghilangkan kemusyrikan. Salah satu tanda tauhid atau buah dari tauhid adalah mahabbah. Mahabbah tadi kita terjemahkan tenggelam cintanya pada Allah. Nah, sekali lagi, ibadah itu pengabdian. Pengabdian itu bahasa kita ibadah atau persembahan. Nanti kita jelaskan ada abid, orang yang menyembah, ada ma'bud yang disembah, kemudian nanti ada huriyah. Huriyah itu orang merdeka, jadi ada hamba sahaya atau penyembahan seperti tadi abid, hamba sahaya, ya, dia patuh kepada majikannya. Kalau dia melawan, dia menentang, tentu tidak mendapat bagian bagian apa-apa dari majikannya. Saya kira nanti kita akan jelaskan. Tapi yang jelas di sini apa itu kalimat asyadu hubbalillah? Tidak ahabbun, tidak ahabba, tapi asyadu hubban. Jadi pakai tamyiz. Sebab nilai-nilai spiritual di dalam hati itu harus diwujudkan secara konkret. Jadi buah kecintaannya itu harus konkret, tidak asal-asalan. Makanya nanti di dalam tafsirnya itu yang disebut cinta itu akan melahirkan 6 hal. Pertama, mahabbah itu taqtadil inqiyad, akan melahirkan ketaatan, kepatuhan. Satu. Jadi orang yang cinta akan melahirkan kepatuhan, ketaatan, akan ikut dia kemana saja. Yang kedua, mahabbah itu taqtadil iradah, melahirkan keinginan yang sangat. Ketiga, orang yang mahabbah itu akan syiddatul alaqah, selalu ingin bertemu, itu disebut kerinduan. Dan yang keempat, orang yang mahabbah, yang cinta itu adalah la nabghi bihi badalan, tidak mau ada pengganti, hanya fokus ke situ saja orang yang cinta itu. Dan yang kelima, orang yang cinta itu akan istibragul wud'i bil ijtihad lil jihad, akan mengarahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan-keinginan yang ia cintai. Nah, itu ya. Dan yang keenam, akan siap mengorbankan harta, raga dan jiwa lil muhibbillah,
kepada yang dicintainya. Jadi ada 6. Itu dari 6 itu semua harus kita miliki. Pertama, kalau kita cinta kepada Allah harus taat atau taat. Kedua, kalau cinta kepada Allah harus ada keinginan. Keinginan tadi untuk apa? Meraih pahalanya. Dan keinginan selamat di dunia dan akhirat. Jadi bercita-cita tadi ingin sejahtera dunia, bahagia di akhirat. Yang ketiga ada syiddatul alaqah. Ada rindu, ada kerinduan, selalu ingin bertemu dengan Allah, itu diwujudkan dalam ibadah. Dan yang keempat tadi tidak mau diganti, fokus khusus lillahi rabbil alamin. Sedangkan yang kelima tadi siap untuk mengorbankan apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Dan yang kelima yang kelima tadi bahwa orang yang muhib, cinta itu adalah siap berkorban atau siap untuk mengorbankan harta, raga dan jiwa itu untuk jihad fisabilillah. Nah, karena itu rumus-rumus inilah yang harus kita laksanakan, asaduhu balillah itu. Nah, kemudian para ahli tafsir lain mengatakan bahwa ma ahbabta syai'an illa lahu abdan, ma ahbabta syai'an illa kuntahu abdan. Tidak engkau mencintai sesuatu kecuali engkau menjadi hamba sesuatu itu. Engkau tidak mencintai sesuatu kecuali sesuatu itu kecuali engkau menjadi hamba sesuatu itu. Sedangkan wallahu la yuhibbu wa la yarda an takuna li ghairi abdan. Allah tidak mencintai kamu, tidak meridhoi kamu kalau kamu mencintai saja Allah. Risiko kalau kita tidak mencintai Allah. Dibenarkan hadis Nabi, ya, ta'isa abdud dananir, celaka hamba duit. Ta'isa abdud darahim, celaka hamba pulus. Bahkan kalau kita lihat karena pencintaan berdasarkan ketulusan dan keimanan tadi itu, sehingga ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayudan bi a'dham, dosa apa yang paling besar? Ini riwayat Imam Bukhari Muslim di dalam Imam Bukhari, yaitu nomor 4477, dan di dalam Muslimnya nomor 86, hadis dari Abdul bin Mas'ud. Jadi ketika sahabat bertanya ayudan bi a'dham, dosa apa yang paling besar? Rasul menjawab, antaj'ala lillahi nidan wa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah itu ada tandingannya, artinya musyrik, padahal Allah menciptakan kamu. Engkau mencintai kepada yang lain lebih daripada cintanya pada Allah. Ini ada dosa paling besar, sehingga nanti disebut tidak beriman malah orang yang kalah cintanya kepada Allah dari yang lain. Jadi harus asaduhu balillah, baru imannya tadi sejati. Nah, karena itu kita harus mempunyai definisi khusus berdasarkan para ulama ahli hadis dan ahli tasawuf, bahwa barang siapa orang yang mencintai sesuatu maka dia hamba sesuatu. Barang siapa orang yang cinta dunia, dia hamba dunia. Barang siapa orang yang cinta duit, hamba duit. Barang siapa orang yang cinta jabatan, hamba jabatan. Barang siapa orang yang mencintai kekuasaan, hamba kekuasaan. Barang siapa orang yang mencintai Allah, dia hamba Allah. Cinta kepada Allah, dia hamba Allah. Sedangkan kita harus jadi ibadullah atau ibadur rahman. Coba bagaimana sekarang kita untuk menjadi ibadullah atau ibadur rahman, hamba Allah. Ya, jadi rumusnya dari kita harus membentuk dan memupuk diri kita mengalir karena ibadah, sehingga kita hanyut dan tenggelam cintanya pada Allah. Jadi yang dilakukan ibadah kita itu tadi inqiyad kepatuhan terus saja mengalir seperti air mengalir, dan airnya hanyut dan tenggelam di dalam lautan rahmat Allah. Itu artinya buah cinta, mahabbah. Ada berapa yang harus ditinggalkan? Ini karena tadi berkaitan Al-Baqarah 165 sama ayat 164 dan 166. Kalau dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 24, nah 23-24 ada 3.
Satu, kita harus meninggalkan kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan. Meskipun yang kafir, yang musyrik, yang munafik itu orang tua kita atau saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aba'akum wa ikhwanakum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan aulia, jadi pemimpin atau teman orang tua kamu atau saudara kamu yang yastahibunal kufra al iman. Mereka lebih cinta kepada kekufuran daripada iman. Mereka lebih cinta kepada kemusyrikan daripada iman. Mereka lebih cinta kepada orang munafik daripada orang yang benar. Mereka lebih cinta kepada kemaksiatan daripada kejujuran. Itu harus ditinggalkan sama kita. Ini yang pertama. Sekali lagi, meninggalkan kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, meskipun yang melakukannya itu orang tua kita atau saudara kita. Yang kedua, kita harus meninggalkan orang-orang muslim yang bergabung atau mencintai orang musyrik, orang kafir, orang munafik atau orang maksiat. Itu harus ditinggalkan bagi kita. Itu dijelaskan pada surat Al-Hasr, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir may hadallahu wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak akan menemukan orang iman kepada Allah dan hari akhir dia cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasul. Wa may yatawal minkum fa innahum dzalimun. Barang siapa di antara kamu itu cinta kepada kekafiran, bukan saudara ini, siapa saja. Barang siapa di antara kamu cinta kekafiran, cinta kemusyrikan, cinta kemunafikan, itu sama saja mereka itu humul dzalimun, kafir juga. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yang harus ditinggalkan oleh kita, harta benda dan dunia. Itu jumlahnya 8. Itu dijelaskan nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahsanu kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi rasuli wa jihad fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ini ada 8 semuanya. Kalau tadi untuk membuahkan cinta sejati, pertama yang ditinggalkan oleh kita adalah bapak kita. Ya, bapak kita itu maksudnya tadi, maaf, dalam inqiyad kita sedang ibadah, atau jangan membayang-bayang orang tua, ibu atau bapak. Yang kedua, anak. Tidak boleh kita sedang sholat ingat bapak, ingat. Yang ketiga, saudara, baik saudara sekandung, saudara dari mertua. Dan yang keempat yang tidak boleh ingat adalah istri. Laki-laki kalau sedang sholat tidak boleh ingat istri, atau sebaliknya, perempuan untuk istri kalau sedang sholat tidak boleh ingat suami. Berikutnya adalah harta, wa amwalun terima, harta benda yang kamu usahakan, yang terus dicari tiap hari, itu tidak boleh ingat. Kemudian yang ke-7, wa tijaratan tahsawna kasadaha, peniagaan, perusahaan, pabrik, apapun yang dimiliki oleh kita, CP atau PT, warung, peternakan, perikanan, pokoknya setiap kita punya sumber usaha, sumber ekonomi harus ditinggalkan. Dan yang ke-8, wa masakin tardawna, rumah yang kamu senangi, tentu termasuk isinya. Sedang sholat tidak boleh ingat rumah, tidak boleh ingat mobil, tidak boleh ingat motor, tidak boleh ingat sepeda, tidak boleh ingat piring, tidak boleh ingat sendok, semua harus lepas. Kalau kita itu sedang beribadah kepada Allah, itu lebih dicintai daripada cintanya kepada Allah, itu ada ancaman. Bahkan di situ ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih. Itu yang 8 tadi, kalau lebih dicintai daripada kita cinta pada Allah, cinta kepada Rasul, cinta pada jihad fisabilillah. Jadi ternyata yang disebut tadi harus dicintai kita bukan hanya Allah di situ, Allah, Rasul, dan jihad. Kalau Allah itu Islam, Quran serumpulnya, perintah Allah dan larangannya. Kita harus cinta kepada perintah Allah dan cinta meninggalkan larangan Allah. Rasul,
ulama, habaib, mualim, ustadz, ajengan, kiai masuk di situ. Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, itu harus lebih dicintai oleh kita daripada yang 8 tadi. Kalau kita masih cinta kepada yang disebut tadi 8 itu, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, tunggu, Allah mengancam, tunggu oleh kamu keputusan dari Allah. Saya lihat di dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, itu tahdid, ancaman dari Allah barang siapa orang yang tadi masih dalam ibadah, masih mencintai dunia tadi. Nah kemudian sekarang kalau kita misal ingin memahami tentang asyhadu balillah, bagaimana kalau masih ada dunia yang nempel pada diri kita? Nah, maka itu nanti ada kisah namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan, innaka lan takuna alal haqiqatilah abdan, kamu tidak mungkin jadi hamba Allah yang sejati. Wa syai'un mimma dunahu laka mustarikun, sementara dunia selain Allah itu masih mengintai kamu, masih mencari perhatian kamu. Tapi di sini bukan mencari, mustarik itu masih mencuri perhatian kamu. Kalau mencari itu kan kelihatan, nampak, jelas. Tapi kalau mencuri tidak. Jadi kalau kita ingin jadi hamba Allah yang sempurna, nggak mungkin. Sebab apa? Selain Allah masih mencari dan mencuri perhatian kamu. Dunia tadi itu, makanya di Quran kan wala ta'du ainaka turidu zinatal dunya. Tidak boleh kamu dua mata itu cenderung kepada kehidupan dunia. Kenapa? Sebab dunia itu tadi bisa mencari, bisa mencuri. Tuh. Mencari kita. Ya, bisa mencuri kita. Artinya mencuri itu tidak tahu, dikira kita tidak berbahaya, ternyata berbahaya. Demikian sebaliknya, wa innaka lan tasila ila soril huriyah wa alika min huquqi ubudiyati baqiyah. Kamu tidak mungkin menjadi orang merdeka yang sejati. Sebab apa? Kamu punya kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, masih ada baqiyah, sisa yang harus ditunaikan. Maka kamu tidak jadi merdeka. Ya, kalau merdeka masih semu, kalau masih ada harus dibayar. Makanya kemerdekaan kita itu sering disampaikan teman kita, ini kemerdekaan semu. Kok sudah merdeka tapi kita masih harus bayar hutang. Kalau merdeka yang sejati kan tidak ada hutang gitu. Contohnya begini, di dalam Islam itu kan ada amat, perempuan belian atau abid, hamba sahaya. Ada mukatab namanya. Mukatab itu seorang hamba sahaya dibebaskan, dimerdekakan oleh majikannya kalau dia menyicil, misalnya 10 juta. Kamu bakal merdeka kalau dibayar per bulan misalnya 1 juta. Jadi 10 bulan 10 juta. Itu namanya abid mukatab. Dia belum bebas, belum merdeka. Kenapa? Masih ada cicilan, masih harus bayar. Hamba Allah yang sejati yaitu orang yang meninggalkan semua dari perhatian dunia atau dunia yang memperhatikan. Dan kalau menjadi orang merdeka sejati harus tidak ada beban. Kita menjadi huriyah artinya tadi kunci, kalau kita ingin jadi hamba Allah harus bebas daripada dunia. Anta abdun liman huwa tamiun, engkau menjadi hamba saya kepada engkau yang inginkan. Wa anta hurun liman huwa aisun, engkau menjadi bebas daripada orang yang sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Jadi kuncinya begini, kalau kita ingin jadi hamba Allah yang sejati, putuskan tuh hubungan dunia. Itu berat kan? Waktu kapan tuh memutuskan hubungan dunia? Waktu kita ibadah kepada Allah. Lalu apakah boleh kita mencintai dunia? Tidak dilarang. Tidak boleh lebih mencintai kepada dunia. Jadi artinya boleh mencintai dunia, cuman tidak boleh lebih. Makanya dalam hadis Nabi dibatasi, ahbib habibaka no'ama, cintailah kekasih itu sederhana saja, asa ayakuna baghidho kayaumama, sebab kekasih kita itu di satu saat bisa jadi musuh. Jadi tidak boleh terlalu nomplok begitu cintanya, sederhana saja sebab bisa jadi musuh. Wabub baghidho kayaumama, demikian pula kalau kamu bermusuhan sama seorang, sederhana saja di satu saat itu bisa menjadi teman dan kekasih kamu. Ini
yang dimaksud Syekh Junaidi ini sebenarnya kunci daripada kita hamba Allah yang sejati. Lalu bagaimana kalau ada kaitan dengan dunia? Kita masih pakai sendal, masih pakai baju, masih pakai motor, pakai mobil. Bagaimana tuh untuk jadi ibadah yang sebenarnya? Ini ada kisah yang mungkin jadi contoh bagi kita. Di Naisabur itu ada Abdurrahman Ar-Razi namanya. Dia seorang santri, punya guru namanya yaitu Imam Sibli. Abdurrahman Ar-Razi ini dikasihi baju sama temannya namanya Ambari. Dipakailah baju itu, baju seperti jaket begitu atau baju penutup dingin. Datanglah dia ke tempat pengajian ke Imam Sibli. Pas begitu datang ke pengajian, dia hanya pakai baju, sementara gurunya pakai songkok yang bagus. Ketika datang ke pengajian, dia tidak khusyuk ngajinya, selalu memperhatikan songkoknya gurunya itu. Si gurunya Imam Sibli itu bingung, kok ini ada murid bukannya khusyuk ngaji, malah selalu matanya jelatatan kepada songkoknya itu. Nah, ini kenapa ini? Tuh, orang kok gak khusyuk ngajinya. Turun dari tempat pengajiannya, kemudian dipanggil itu Abdurrahman Ar-Razi itu oleh Imam Sibli. Masuklah ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya, Imam Sibli bertanya begini, dari mana kau punya baju? Dikasih orang. Siapa namanya? Ambari. Copot, dibuka, bajunya dibuka. Ambil, toko songkok ini ambil sama kau. Itu si Abdurrahman Ar-Razi disuruh ngambil songkok, senang banget dia, dikira mau dikasih. Ternyata setelah dipegang sama dia, ambil api, diambil api. Setelah diambil baki, dibakar itu bajunya Abdurrahman Ar-Razi dengan songkonya Imam Sibli, dibakar. Ini saya kira kisah yang harus luar biasa. Apa maksudnya? Ya Bapak bisa menyimpulkan sendiri. Artinya kita tidak boleh tertarik tadi kepada harta punya orang. Itu. Orang sudah punya baju kok masih mau songkok yang bagus punya orang. Ini saya kira tentang persoalan asyhadu hubbalillah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kepada Allah mendalam, sehingga betul-betul kita ibadahnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita tidak dan belum bisa, berarti kita masih menjadi hamba Allah yang semu. Jadi kuncinya kalau kita ingin menjadi hamba Allah, harus merdeka dari dunia. Orang yang menghamba kepada dia berarti dia bebas kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang digambarkan dalam surah Al-Baqarahnya ayat 165 166. Kesimpulannya, surah Al-Baqarah ayat 165 166 sampai 167 ini menggambarkan bahwa kita harus beribadah kepada Allah, harus menjadi hamba Allah yang sejati dengan cinta yang sangat dalam, disebut asyhadu hubbalillah. Sekali lagi mudah-mudahan kita mencintai Allah artinya mencintai Islam, mencintai Quran, mencintai Rasul artinya mencintai ulama, habaib, guru, kemudian mencintai jihad fisabilillah. Seluruh aktivitas kita diarahkan untuk membela kebenaran. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.